kenal serama dari tahun 2000, sekitar 2011 2012 lah. Dulu kenal serama masih hobi-hobi kate dulu, seneng-seneng ayam kecil. Terus saya browsing, ternyata ada ayam yang lebih bagus dari yang saya punya gitu. Akhirnya saya lihat kok, oh ini ayam serama. Awal itu mulai dari Google, saya lihat wah ayam apa nih bagus nih, dari bentuk dan ayamnya juga kecil. Nah dari situ mulailah saya cari, ketemulah teman-teman komunitas di Serama. Nah mulai dari situlah saya punya ayam serama. Awal mulanya dari Malaysia. Waktu itu saya kan belum main tuh. Menurut cerita sih masuk ke Indonesia ini tahun 2000-an. Itu dipelopori sama Pak Rudi Pelung. Nah sekitar 2003 2004 sudah masuk Indonesia. Mulailah diimpor dari luar tuh, importir. Sempat ramai 2006 2007 karena kena flu burung. Udah kena flu burung, mati 2 tahun. 2009 mulai lagi, ramai lagi sampai sekarang. Awalnya seneng itu karena ayam ini dia kecil, tidak butuh tempat yang besar, terus juga dia pakannya juga nggak banyak gitu. Dan yang paling intinya sih saya seneng ayam tuh bisa tampil di meja seperti model-model aja gitu, kayak perform di meja dia bisa gaya, terus bentuknya juga unik, beda dengan yang lain. Lehernya bisa ke belakang, bisa sombong, kan disebutnya yang sombong. Saya belum ada berniat untuk ternak waktu itu, sekitar tahun 2013. Masih senang-senang piara aja. Nah, setelah 2014-15 barulah saya fokus lagi di ternak. Karena nggak mungkin saya harus beli terus akhirnya saya ternak. Ternyata di sini ada peluang. Di samping saya hobi, ternyata ada peluang yang bisa menghasilkan. Nah, mulai dari situlah saya mulai ternak lebih banyak lagi sampai sekarang. Warna rintik. Warnanya bagus ya? Iya, warna rintik. Cara beternak ayam serama dengan ayam yang lain, tentu ayam serama kita lebih memperhatikan lah untuk proses perkawinannya. Biasanya saya pakai kawin normal sama kawin dodok. Biasanya kawin dodok ini untuk memaksimalkan potensi telurnya fertilnya lebih banyak. Karena ayam serama kan posturnya ekstrim tuh, jadi kawinnya itu sulit, jadi kita harus bantu untuk memaksimalkan si telurnya itu biar fertil. Biasanya kalau nggak gitu hasilnya di bawah 50%. Misalkan dari 8 telur yang fertil cuma 3, 2. Kalau misalkan di kawin dodok itu lebih tinggi lagi hasilnya. Nah, setelah ini kalau udah masanya dia angkrem, biasanya 7 sampai 10, paling banyak 10 biasanya. Ketika dia netas, baru kita pisah ke kandang anakan. Ini kandang anakan nih. Yang tadi. Nih kayak gini. Oh iya. Ini baru usia 3 minggu. Karena anakan itu nggak boleh pisah dari induknya ya? Iya. Kita pakai induk, nggak pakai lampu. Biasanya kalau pakai lampu itu banyak yang mati biasanya. Lama yang induknya persentase hidupnya tinggi. Tapi lihat dulu induknya bisa ngasuh apa enggak. Pastiin harus bisa ngasuh. Kalau misalkan nggak bisa ngasuh, kita taruh di induk yang lain yang mau ngasuh. Ini paling sampai 1 bulan. 1 bulan. Udah usia 1 bulan di sini. Udah usia 1 bulan. Dipisah. Nah, dia kan pasti berantem tuh. Udah berantem. Biasanya kita campur sini. Misalkan jantannya 1, betinanya 2 atau 3. Ini kan betina nih. Soalnya kalau misalkan jantan ketemu jantan dia berantem. Ini kayak ini kan bekas berantem nih. Iya, makanya bisa sama betina. Kalau sama betina enggak.
Kendalanya sih pertama sih kalau untuk di Bogor cuaca, karena cuaca mempengaruhi kesehatan ayam. Kalau untuk harga sih tergantung penjualnya ya. Harga sekarang sih harga serama yang mulai dari anakan itu sekitar 500.000 sampai 2 juta, itu tergantung kualitas dan dia udah bisa udah menang kontes atau belum. Biasanya itu akan jadi tolak ukur harga. Kalau untuk dewasa itu, kalau untuk sekarang sih 3 juta sampai 5 juta itu yang belum kontes biasanya. Tapi kalau misalkan udah kontes yang udah juara itu udah di atas 5 juta itu. Sampai 20 sampai 30 juga ada. Per bulan itu saya target sampai 50 sampai 70 ekor per bulan. Paling kalau yang hidup sampai bagus itu paling sekitar 30 sampai 40 ekor per bulan. Kalau misalkan dikali setahun bisa 600-an ya, 600 ekoran. Itu pun kalau misalkan cuacanya lagi bagus. Tipsnya sih kalau mau beli ayam serama, beli ke teman-teman yang memang sudah di dunia kontes. Kalau misalkan beli di teman-teman yang biasa di kontes, insya Allah anakannya pun ketika diternakan menghasilkan anak-anakan bagus karena udah teruji di kontes. Kalau untuk perawatan sih yang penting kandang bersih, terus standar kandang serama ya seperti di belakang saya lah, ini paling standar lah. Dengan kalau untuk lampu atau tidak tergantung daerahnya masing-masing. Kalau untuk di Jakarta kan panas, tidak usah pakai lampu. Kalau di Bogor, kalau misalkan kira-kiranya dingin dan sebagainya,